Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian anak online GKI Samanhudi. Jumpa kembali dengan saya Kak Vera. Saya Kak Ferry. Saya Kak Yohanes. Ya adik-adik, kakak harap adik-adik semuanya sehat-sehat ya. Nah adik-adik jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Nah adik-adik ingat, ada 3 hal, ada 3 M yang harus kita lakukan. 1, Memakai masker. 2, Mencuci tangan. 3, Menjaga jarak. ya adik-adik kita harus cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak ya adik-adik ya. Supaya adik-adik semuanya sehat-sehat semua, oke? Mari adik-adik kita mulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya kita nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik, semua dengan lebih bersukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Puji Tuhan, adik-adik kita akan berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk hari Minggu ini, di mana anak-anak boleh berbakti dalam kebaktian online. Tuhan berkati kebaktian ini dari awal sampai akhirnya, dan biarlah anak-anak sekolah minggu boleh mendapatkan berkat melalui puji-pujian dan firman Tuhan dan ayat hafalan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan dan Bapa yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ya adik-adik, apakah ada sukacita di hati adik-adik?
Kita akan bersukacita untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Setelah itu kita lanjutkan dengan versi yang bahasa Inggris ya, Kak Ferry ya. Oke, I've got the joy, joy, joy down in my heart. Mari kita nyanyikan dulu yang versi bahasa Indonesia. Kak Yohanes. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekarang kita nyanyi versi bahasa Inggrisnya, Kak Ferry. Ya, oke. I've got the joy, joy, joy. Oke? I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Sekali lagi, I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Ya adik-adik, kita semua bersukacita. Karena apa? Karena ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ya adik-adik, waktu Kak Vera masih kecil ya, di sekolah minggu itu suka dinyanyikan lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Mungkin adik-adik ada yang tahu lagu ini? Ya, apa sih yang dimaksud dengan dua jalan? Jalan apa? Apa sih Kak Ferry dua jalan? Jalan yang lebar atau jalan yang sempit kali ya? Oh, jalan yang lebar maksudnya apa Kak Ferry? Jalan yang lebar yang mungkin yang tidak taat sama Tuhan ya. Kalau yang jalan yang sempit, yang hidupnya takut akan Tuhan. Ya, begitu ya Kak Ferry ya. Ya adik-adik benar, kalau kita ikut Tuhan memang susah ya, nggak boleh nakal, nggak boleh ini. Tapi kalau kita mau nakal, nggak mau nurut Tuhan, nggak mau baca firman, ya gampang. Tapi tidak baik ya Kak Ferry Berarti ya. jalannya yang lebar ya? Jangan dong, kita ikutin jalan Tuhan Yesus ya Kak Ferry ya. Yang sempit tapi damai sejahtera. Amin. Oke. Yuk kita nyanyi lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit
apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Adik-adik udah bisa lagunya? Kita coba ya sekali lagi. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Cari apa? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Ya adik-adik, kita mau dekat dengan Tuhan, dan tiba saatnya juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Listiana. Nah adik-adik, kita sebelum mendengarkan firman, adik-adik siapkan hati, pikiran untuk memuji Tuhan dengan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Selamat siang adik-adik, kenalkan nama kakak Listiana. Hari ini kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Nah, bagaimana kabar adik-adik? Adik-adik, kakak berharap semua adik-adik dalam kondisi sehat bersama dengan keluarga adik-adik. Ya, kakak hari ini memperlihatkan sesuatu. Nah, ini apa adik-adik? Ini adalah bunga mawar. Bunga mawar ini bisa tak tumbuh di lantai? Nah, seperti ini. Gak bisa ya adik-adik ya. Bunga mawar ini harus mempunyai pohon. Kalau punya sebelum menjadi pohon, dia harus punya bibit atau benih. Jadi, harus ada bibitnya, ada pohonnya, baru berbunga. Yang indah ya adik-adik ya. Nah, kalau yang ini sama bunga mawar, tapi nggak perlu pohon karena dari plastik ya adik-adik ya. Yuk, hari ini kakak akan bercerita tentang lalang dan gandum. Bahannya diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Kakak ulangin ya. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Dan ayat hafalannya dari Roma 12 ayat 2.
Yuk kita baca ayat hafalannya ya adik-adik ya. Kakak bacain ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yuk kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, terima kasih karena kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan kepada keluarga kami. Bapa di surga, berikan hati kami, hati seorang murid yang mau belajar, mendengar, dan mengenal kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hati kami juga boleh tenang Tuhan, boleh bisa duduk diam di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami, ajar kami ya Tuhan Yesus agar kami menjadi anak-anak yang baik. Dalam nama Yesus kami memuji dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus mengajar. Dia mengajar orang banyak. Dia bercerita tentang satu perumpamaan yang tadi kakak sudah kasih tahu. Yaitu mengenai lalang dan gandum. Tuhan Yesus bercerita ada seorang pemilik tanah. Dia ini berpikir, aku hendak menaburkan benih yang baik. Dia panggil pelayan-pelayannya, nih ada benih gandum. Benih ini qualified, artinya benih ini baik. Coba tolong tabur di ladang saya. Nah, pelayannya dengan bersuka cita, mereka menabur adik-adik, menabur di ladang tersebut. Wah, mereka menabur dengan, wah ini pasti tumbuhnya bagus nih. Mereka berbicara seorang kawan-kawan yang lain. Wah, nanti berapa ya kira-kira ya? Tapi mereka perhatiin benih itu. Wah, ini benih yang terbaik nih, kata Tuhan. Oh iya pasti bagus nih. Nah, mereka dengan bersuka cita, mereka menabur di semua ladang kepunyaan dari tuannya. Mereka tabur, mereka gali, taruh di dalam tanah, dan mereka tutup lagi dalam tanah dengan penuh harapan. Nanti benih ini akan bertumbuh menjadi pohon gandum yang baik. Tapi adik-adik, ada yang tidak suka, ada orang yang tidak baik. Malam-malam dia datang ke ladang tersebut. Dia lihat, wah ini baru ditanam nih sama gandum nih. Wah ini benihnya baik nih. Wah aku mau kacauin aku mau rusak, kata orang itu. Lalu dia taburlah malam-malam tuh. Dia tabur apa? Lalang adik-adik. Lalang ini akan mengganggu pertumbuhan dari benih-benih tersebut. Dia tabur yang banyak sekali lalang adik-adik. Nah, ditabur, selang beberapa waktu mulai tumbuh. Jadi tumbuh, gandumnya tumbuh kecil, lalangnya juga tumbuh kecil, makin besar. Nah, pegawai-pegawai dari tuan itu lihat, loh, kok ada lalang? Dia tanya sama temannya, kok kita kan tanamnya gandum, kenapa ini ada lalang? Temannya juga mikir, oh iya ya, kita nanamnya gandum, tetapi ini kok ada lalang kecil-kecil. Nah, mereka berlari, mereka menghadap tuan mereka. Mereka tanya sama tuan mereka nih, Pak, di ladang Bapak sekarang tumbuhnya 2 jenis. Loh, tuannya bingung. Kan bukannya saya cuma kasih gandum? Iya, tetapi bersamaan dengan gandum ada lalang. Oh, tuannya kaget adik-adik. Nah, kedua pegawainya ini bertanya sama tuannya, Pak, kita sabitin aja ya lalangnya ya. Kita cabut-cabutin. Biar nanti tumbuhnya tinggal gandum saja, kata pegawainya. Tapi tuannya berkata, dia mikir, jangan.
kata tuannya. Kenapa? Kenapa Pak? Nanti gandumnya akan tercabut. Oh iya ya, gandum itu masih setengah matang itu akan tercabut. Kan sayang, kata tuannya itu. Oh iya ya, benar ya. Jadi bagaimana Pak? Sudah biarin aja. Ladang itu tumbuh dua-duanya, yaitu gandum dan lalang. Terus nanti kalau sudah matang, jadi gandumnya sudah matang besar, lalangnya juga sudah matang besar, kita kumpulin tuh semua. Yang gandum masukin ke gudang saya, kata tuannya. Tapi yang lalang ini kamu bawa, kamu masukin ke dalam api, adik-adik. Oh iya, oke, kata pegawainya. Oke Pak, kita tunggu. Nah, tibalah musim panen. Begitu sampai musim panen, pegawainya ingat, kita harus memisahkan yang gandum dan lalang. Gandum ini mereka kumpulin dari satu tempat, mereka ikat, mereka, wah gandumnya bagus-bagus loh. Iya dong, bibitnya yang kita tanam bagus. Nah, lalang juga dikumpulin, diikat juga, diikat di satu tempat. Tetapi akhirnya beda. Yang gandum ini dibawa ke lumbung tuannya, ke gudang tuannya. Yang lalang dibawa ke api, dibakar sampai menjadi debu. Murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa arti perumpamaan itu? Lalu Tuhan menjawab, yang mempunyai ladang dan menabur benih itu adalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus nabur, berarti benih yang baik. Yang dia tabur adalah gandum-gandum. Gandum itu siapa? Kita, anak-anak Tuhan. Ladang itu bumi ini. Tetapi yang jahat, iblis itu tidak suka. Dia tabur juga lalang. Jadi anak-anak Tuhan dalam pertumbuhannya, dalam perjalanan hidupnya harus bisa menahan diri, harus bisa tetap menjadi anak Tuhan yang baik. Ayo contoh anak Tuhan yang baik apa? Anak Tuhan yang baik harus bisa membaca dan sering membaca Alkitab. Jadi jangan cari, coba buka kitab Bilangan, carinya di Perjanjian Baru. Bilangan ada di mana adik-adik? Perjanjian Lama. Karena nggak pernah baca Alkitab, Ci. Wah, anak Tuhan nggak boleh harus baca Alkitab. Anak Tuhan juga harus sering berdoa. Mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupannya hari demi hari. Jadi setiap hari adik-adik bangun pagi, berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya untuk belajar, tolong saya menjalani kehidupan hari ini, dan minta pimpinan Roh Kudus. Ya adik-adik. Nah, baca firman Tuhan pagi-pagi. Setelah itu baru adik-adik beraktivitas. Ada yang belajar, ada yang kalau mama papa bekerja. Nah, anak-anak Tuhan harus melakukan dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi bersamaan dengan itu ada anak-anak dari si jahat. Apa anak-anak si jahat? Buahnya atau sikapnya, hasilnya seperti lalang. Nggak mau belajar. Kalau belajar marah-marah, bosan, capek, semua diomelin. Adik diajak dipukul, diajak berantem. Ya adik-adik. Nah, kalau belajar sabar untuk diam di rumah, belajar online, mama dimarahin. Atau bosen, ngomel-ngomel kesana kemari. Nah, tidak membaca firman Tuhan, tidak berdoa. Orang tua disuruh, misalnya namanya Amin, bantuin mama dong. Ini pembantu pulang, bantuin nyapu. Gak mau, males. Atau gak mau tidur. Nah, itu sikap yang tidak baik. Lalu, mungkin adik-adik bertanya gini, Kak,
menjadi anak Tuhan yang baik? Buat apa? Adik-adik, anak Tuhan yang baik itu seperti gandum. Nanti Tuhan Yesus akan kumpulkan kita di dalam kerajaannya, di dalam kerajaan surga. Tetapi anak-anak yang nakal, anak-anak yang jahat, tidak berkenan kepada Tuhan, kayak suka bohong, suka mencuri, nah itu juga dikumpulin, tapi akan dibuang ke dalam api. Jadi adik-adik, mulai hari ini kakak berharap bahwa adik-adik belajar untuk menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, ceritanya selesai sampai di sini. Tapi pesannya adalah adik-adik dapat menjadi anak Tuhan yang baik hari demi hari. Adik-adik makin mengasihi Tuhan Yesus, makin mencintai Tuhan Yesus hari demi hari. Adik-adik, yuk kita ulangi ayat hafalannya ya adik-adik sebelum kita tutup. Yuk, dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yuk kita tutup ibadah kita hari ini, firman Tuhan kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan, kesehatan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh, sehingga kami menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, anak-anak yang berkenan kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa percaya dan bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, dan biarlah kami minggu depan boleh dengan tekun kembali beribadah sekolah minggu secara online, tapi dengan ketulusan hati kami, bukan dengan kewajiban, tapi dengan hati yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menerima berkat Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita juga ingin memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik, jangan lupa persembahannya dimasukin di celengan atau di amplop persembahan. Dikumpulkan ya adik-adik. Kalau mama papa ke gereja, bisa dibawa ke gereja. Atau ditabung dulu, nanti bisa ditransfer ke gereja. Ya adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, apa di padang Dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Yuk mari adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami juga boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan pada hari ini. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur dan berterima kasih juga
kalau Tuhan juga telah memberkati kedua orang tua kami, berikan kami semua kesehatan yang luar biasa, hingga pada hari ini kami boleh dalam keadaan sehat-sehat saja. Terima kasih ya Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan juga boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau menjadi benih-benih gandum yang ditabur di tanah yang subur. Biarlah kita juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan boleh juga menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita akan mau menyanyikan lagu Bawa Berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya. Dalam umumnya kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Lagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Ya adik-adik, kebaktian sebentar lagi akan selesai. Kita akan berdoa. Yuk adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan telah memberkati kebaktian sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami untuk menjadi penurut-penurut firman-Mu, boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti jalan-Mu dan menuruti firman-Mu. Terima kasih Tuhan dan Bapa yang baik. Mohon juga Tuhan berkati hari ini dari pagi hingga sore hari ini. Dan Tuhan berkati juga bagi mama papa di rumah, bagi koko cici yang mengajar juga di sekolah minggu Tuhan, agar mereka juga boleh menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Sekali lagi terima kasih Tuhan dan Bapa yang baik. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.